Banyaknya disinformasi dan informasi hoaks yang berkembang di media sosial menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bagi masyarakat. Ya, masyarakat harus ekstra cermat menelusuri sumber informasi tersebut dan kebenarannya sebelum mengunggah kembali informasi tersebut di media sosial. Di tengah pandemi COVID-19, banyak beredar informasi yang meresahkan masyarakat. Seperti maraknya teori konspirasi tentang COVID-19 hingga disinformasi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ya, hoax atau berita palsu tentu berdampak buruk bagi yang membaca atau menerima informasi tersebut. Seperti menimbulkan kepanikan atau cemas yang berlebih hingga memicu terjadinya perpecahan dalam suatu masyarakat. Berita hoax atau disinformasi terhadap suatu berita biasanya marak beredar di media sosial. Untuk itu, proses literasi media sosial perlu ditingkatkan, dan pemerintah memberikan edukasi digital baik yang disampaikan melalui media sosial itu sendiri maupun juga melalui beragam media massa ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan lebih sehat atau membawa manfaat bagi setiap orang yang melihat atau membacanya. Waspada informasi hoaks menjadi tema perbincangan kita hari ini dan kita sudah terhubung dengan Mas Septiaji Eko Nugroho selaku Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Selamat pagi Mas Septiaji. Selamat pagi Bang Imam, Mbak Dika. Selamat pagi, Mas. Baik, Mas, aku mau Mas sedikit mengomentari begitu ya, bagaimana melihat di masa pandemi sekarang ini orang banyak mengunggah informasi di media sosial, baik itu media sosial dalam bentuk Instagram, YouTube, terus kemudian Facebook, ataupun di media chat yang di sana juga banyak grup gitu. Bagaimana Mas melihatnya masyarakat kita selama pandemi ini banyak menyebarkan informasi hoax di media sosial milik mereka? Ya, Imam, jadi selama pandemi ini kan aktivitas offline kita tergantikan ya. Jadi kita banyak menggunakan berbagai platform digital untuk beraktivitas, untuk menyampaikan pendapat, sehingga semakin ramailah platform seperti Facebook ataupun juga YouTube, Instagram, dan lain-lain. Di satu sisi tentu banyak hal positif yang bisa kita dapatkan ya terkait dengan berbagai pengetahuan, ekonomi. Tetapi problemnya adalah masih banyak masyarakat kita yang belum bisa membedakan informasi itu apakah benar ataukah tidak. Sehingga ternyata di tengah pandemi ini juga maraknya informasi hoax itu juga cukup meresahkan. Jadi kita lihat masyarakat sepertinya belum semuanya memiliki tingkat literasi digital yang merata. Kemudian juga cukup banyak juga yang malas melakukan verifikasi sebelum membagikan. Jadi kalau ada informasi yang katakanlah ada bumbunya A1 gitu ya, maka itu kayak semacam, ini saya duluan dulu deh sebarin biar saya jadi kelihatan keren gitu. Padahal sebenarnya informasi itu bisa jadi menyesatkan gitu. Kemudian juga saya rasa kita sudah terlalu demen gitu ya dengan teknologi digital, membaca informasi secara digital. Tetapi cara membaca kita mungkin masih salah, karena membaca informasi di dunia digital itu sebenarnya jauh berbeda caranya dengan kalau kita membaca informasi di buku atau majalah atau koran. Jadi teknik membacanya itu juga sebenarnya tidak bisa disamakan. Nah, sedikit banyak problem-problem itu yang menyebabkan kita sayangnya menjadi ranking 5 dunia terbanyak penyebaran rumor, stigma, teori konspirasi terkait dengan COVID-19. Dan itu menambah jumlah hoax ya terkait dengan isu politik, dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke musim pilkada 2020 di mana hoax terkait dengan pemilu juga akan meningkat. Mungkin itu. Baik, jadi memang faktornya banyak sekali ya, mulai dari kurangnya literasi dan juga pengetahuan masyarakat, dan sepertinya untuk jadi pusat perhatian sangat mudah untuk menyebarkan informasi secepat mungkin. Mas Sep, sebenarnya dari tim Masyarakat Anti Fitnah Indonesia sendiri, penelusurannya seperti apa sih? Apa sih yang membuat orang-orang ini benar-benar begitu cepat menyebarkan informasi, dan apakah ada literasi yang tepat, pola seperti apa yang bisa diterapkan untuk mengidentifikasi fakta ataupun berita yang mereka terima agar tidak sampai jadi berita bohong yang disebarkan? Ya, masyarakat itu begitu mudah menyebarkan berita hoax itu ada beberapa faktor ya. Biasanya kalau terkait dengan isu
politik ataupun juga isu rasial, itu kecintaan ataupun juga benci yang berlebihan terhadap orang itu menyebabkan ia mudah untuk menyebarkan informasi yang belum tentu benar gitu. Kemudian juga terkait dengan penyebab lain itu biasanya karena kita masing-masing kan memiliki yang disebut dengan bias konfirmasi. Ya. Kalau kita cenderung suka dengan suatu informasi tertentu, maka kita akan mudah untuk menyebarkannya tanpa melakukan verifikasi dulu. Tetapi kalau kita tidak suka dengan sesuatu hal, maka informasi sekuat apapun tentang hal itu, kita cenderung tidak mau menyebarkannya. Jadi itu bagian dari bias konfirmasi. Nah, ditambah mungkin juga dengan faktor-faktor lain ya, seperti misalnya ketika misalnya saat ini menyebarkan informasi melalui sebuah situs, itu juga ternyata bisa dapetin uang loh gitu. Jadi secara ekonomi pun ada yang merasa kalau informasi yang saya buat itu diklik oleh banyak orang, saya bisa dapat uang gitu. Nah, jadi ada unsur ekonomi juga yang mungkin membuat beberapa orang kemudian menyebarkan informasi tidak peduli benar atau tidak, yang penting iklan saya dapatkan dari sana. Nah, itu memang faktornya kompleks, termasuk juga misalnya kalau kita tengok isu COVID-19, ketidakpercayaan masyarakat ya terhadap informasi-informasi narasi yang disampaikan oleh otoritas, itu juga berpengaruh terhadap maraknya teori konspirasi yang dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi ketika kita melihat bahwa persoalannya juga cukup kompleks, maka untuk mengatasinya, bagaimana cara kita untuk mengajak masyarakat untuk hati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial, itu juga tidak bisa sederhana. Jadi pertama kita perlu membuat suatu ekosistem periksa fakta yang baik. Ketika misalnya ada isu yang salah, maka kita bekerja sama untuk mencari tahu yang benar apa, kemudian kita sebarkan. Ini loh klarifikasi terhadap kemarin loh isu yang sempat dipercaya oleh masyarakat. Jadi itu yang disebut dengan fact checking ya, atau ekosistem periksa fakta. Dan Indonesia sebenarnya kita cukup terbangun ekosistem periksa fakta ini. Ada organisasi seperti kami di Mavindo yang melakukan periksa fakta, ada teman-teman di media yang mengelola kolom-kolom cek fakta, kemudian juga di televisi juga mereka punya siaran yang kadang-kadang mengklarifikasi isu yang beredar di masyarakat. Kita mungkin termasuk yang kuat di sana, nomor 2 di Asia sesudah India. Tetapi itu saja ternyata tidak cukup. Kita butuh melakukan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat tentang literasi digital, yaitu bagaimana cara kita mengolah informasi, termasuk juga bagaimana kita berpikir kritis, ya, karena ternyata yang ikut menyebarkan hoax bukan hanya orang pendidikan biasa saja, tetapi juga mereka yang punya pendidikan tinggi sekalipun. Nah, sehingga pendekatan ini perlu kita gabungkan dengan pendekatan yang kita sebut dengan pendekatan berbasis ketokohan, karena Indonesia ini kan masyarakatnya hierarkis ya, suara-suara tokoh itu cenderung mudah didengar daripada misalnya orang-orang yang biasa seperti saya, mungkin suaranya nggak banyak didengar. Tapi kalau tokoh agama, tokoh masyarakat, mereka menjadi agen-agen untuk mencerahkan masyarakat tentang bagaimana kita bijak bermedia sosial, itu saya rasa bisa berperan yang cukup banyak. Jadi upaya-upaya itu perlu kita sinergikan, termasuk yang terakhir kalau memang diperlukan, dan ini benar-benar kalau tidak ada jalan lain, yaitu adalah penegakan hukum. Baik, tadi ya opinion leader ya sebetulnya kalau kita kenal. Tokoh-tokoh di masyarakat ini banyak sekali bisa mengambil peran. Dan juga tadi sudah dijelaskan bahwa bagaimana kanal-kanal kita tuh sudah banyak yang membahas informasi tersebut, fakta atau hoax. Kementerian juga punya khusus, beberapa media seperti kita dan media-media lain juga ada banyak. Tapi kemudian mengapa akhirnya banyak juga nih masyarakat yang masih iseng saja gitu meneruskan gitu pesan yang mereka dapat di kanal media sosial mereka. Apakah ini menjadi suatu kebiasaan atau mereka justru melihat bahwa toh dampaknya juga tidak terlalu buruk begitu? Ya, saya rasa karena masyarakat masih belum paham betul bahwa informasi keliru itu betul-betul bisa berdampak serius kepada orang lain. Bahkan mungkin begini, kalau terkait dengan isu COVID-19, ada misalnya informasi bahwa ini loh, kalau misalnya supaya kita tidak terkena COVID, bisa melakukan terapi ini. Atau misalnya kalau ada saudara yang terkena COVID, ini ada teknik pengobatan yang katanya sudah teruji di tempat lain. Nah, beberapa masyarakat yang menyebarkan sebenarnya mereka niatnya baik, niatnya adalah peduli. Mereka ingin membantu, tetapi mereka tidak sadar bahwa niat mereka yang baik, tetapi caranya tidak baik, karena mereka tidak melakukan verifikasi, itu malah justru bisa membahayakan. Ya, seperti contoh kasus,
Waktu itu ada sempat video yang viral di salah satu akun selebriti kita, seorang yang disebut profesor, katanya menciptakan obat yang sudah menyembuhkan ribuan pasien. Nah, informasi semacam ini kan tentu menarik bagi banyak orang yang saat ini di tengah pandemi kan. Tetapi ternyata kan itu klaim yang menyesatkan, bahkan bisa membahayakan ya jiwa banyak orang gitu. Nah, disinilah saya rasa kita perlu meningkatkan rasa peduli dengan peduli yang sebenar-benarnya, yaitu bahwa kalau kita peduli kepada orang lain, maka kita harus cek dulu informasinya. Kalau kita yakin itu benar, baru kita sampaikan ke yang lain. Dan ini butuh disuarakan tidak hanya oleh pemerintah saja, tetapi peran serta para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dan influencer atau key opinion leader itu sangat-sangat krusial ya di tengah masyarakat kita yang hierarkis seperti ini. Baik, jadi sekalipun kontennya tadi bagus dan berguna begitu ya, mungkin saja ketika belum dilakukan klarifikasi dan untuk beberapa orang justru malah konten itu membahayakan begitu. Nah, jangan sampai karena persepsi kita sendiri kita tidak tahu dampaknya kepada orang lain. Baik, Mas Septiaji, terima kasih sudah berbagi informasi. Kita harapkan masyarakat makin teredukasi dan untuk teman-teman semangat terus untuk mencerahkan masyarakat supaya mereka tidak terjebak dengan hoax. Terima kasih, Mas. Terima kasih sama-sama. Salam anti hoax. Salam anti hoax. Baik pemirsa, usai jeda kita akan berbincang tentang bijak menggunakan medsos selama pandemi. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.